Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cuk Sri Marlinda SPD, Guru Seni Budaya SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Piloting kedua dalam jabatan pada tahun 2024 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor mahasiswa 240010 3922217013. Berikut adalah video mengajar saya pada materi karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik arsir dan pointillis. Mohon izin untuk melaksanakannya. Dan saya sangat berharap masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan dalam proses mengajar di masa mendatang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Fatan Abrar. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk lebih tahu lagi kita bagaimana negara kita Indonesia dengan negara nasionalisme, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian semuanya berdiri dulu. Berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tidak hadir hari ini, Zio? Ada Bu, 4 orang. 4 orang yang tidak hadir. Kenapa? Sakit 4-4-nya. Sakit 4-4-nya. Minggu kemarin kita kan sudah pernah membahas tentang apa di saat pembelajaran di minggu kemarin. Tentang apa? Seni rupa. Tentang seni rupa. Seni rupa apa? Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi
Selanjutnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menciptakan karya seni rupa 2 dimensi yang menunjukkan pilihan keterampilan dengan menggunakan teknik pointillis dan arsir. Nah, ini hari ini akan kita pelajari. Yang poin pertama adalah itu. Nah, yang poin kedua adalah mampu memahami medium dan mengetahui elemen seni rupa atau unsur seni rupa 2 dimensi dan bentuk karya 2 dimensi yang berasal dari daerah setempat. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas menurut kelompok masing-masing. Nah, menurut kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ini adalah 3 poin yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ataupun yang ingin kita capai di saat pembelajaran ini berlangsung untuk kedepannya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, Ibu mau mencoba ataupun menyemangati kalian dengan kita buat ice breaking. Nah, semuanya bangun, dan kalau misalnya ada yang tidak berpasang pasangan, berarti jadi menjadi penghibur di depan. Ada yang tidak berpasang pasangan di sini? Karena ada kawan yang tidak hadir. Nah, Nafais ke depan berarti. Nafais ke depan. Nah, semuanya berhadap-hadapan dengan kawan. Mejanya ditarik 1 di depan. Mejanya taruh di depan 1. Kalau misalnya nggak ada meja, susah kalian untuk melakukan tes kemampuan hari ini. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom, boom, clap. Di saat bersamaan suara Ibu, kalian juga harus mendengar langsung melakukan praktek tersebut. Oke? Clap. Boom. Boom. Clap. Clap, clap, boom. Nah, masih belum seirama. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Kenapa masih belum seirama? Coba diiramakan. Sekali lagi ya.
dengan materi minggu kemarin. Masih ada yang ingat? Masih ada ingat? Masih? Nah, Ibu akan menanyakan sekilas tentang materi minggu kemarin. Jadi Ibu harap semuanya masih ingat dan masih bisa memberikan penjelasan yang jelas di dalam pembelajaran yang minggu kemarin, supaya nanti di materi selanjutnya kalian itu akan lebih paham di dalam membuat karya. Pertanyaannya, coba jelaskan perbedaan karya seni murni dan terapan. Siapa yang bisa jawab? Oke, Askar. Kalau seni murni itu ekspresi dari pelukisnya tanpa memperhatikan kegunaannya. Sedangkan seni terapan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Plus. Seni rupa murni itu cuman kita nikmati itu adalah keindahannya saja ataupun ekspresi daripada karyanya. Kalau misalnya seni rupa terapan itu lebih kita lihat adalah kegunaannya. Soal kedua, coba berikan contoh karya daripada 3 dimensi. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mahran. Kalau contoh karya seni 3 dimensi itu kayak patung, pahatan-pahatan meja atau kursi juga bisa termasuk jenis karya 3 dimensi. Oke, terima kasih Agnes untuk masih sangat mengingat dengan materi minggu kemarin ya. Nah, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu dalam bentuk unsur. Apa itu dikatakan dengan unsur berkarya di dalam seni rupa? Unsur berkarya di dalam seni rupa itu ada berapa? 3. Ada 3. Masih ada, karena nampaknya di depan 3. Tetapi unsur di dalam karya seni rupa itu ada 8. Ada yang jawab tadi 8, Zahia? Ya, jadi. Bagus. Nah, yang pertama adalah titik. Di sini unsur yang pertama di dalam sebuah karya seni rupa itu adalah titik. Yang kedua adalah garis. Yang ketiga bidang. Bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, terciptanya sebuah garis karena adanya titik. Terhubungnya titik dengan titik jadinya sebuah garis. Terhubungnya garis dengan garis jadinya sebuah bidang. Ini kalau misalnya kita bilang yang unsur yang harus pertama sekali kita bahas kalau misalnya di dalam membuat karya seni rupa, baik itu karya seni rupa 2 dimensi ataupun karya seni rupa 3 dimensi. Itu pertama. Nah, selanjutnya di dalam membuat karya seni rupa itu ada teknik dan media yang digunakan. Teknik apa yang sering kita gunakan di dalam karya seni rupa 2 dimensi? Yang pertama itu adalah teknik menggambar dengan arsir. Arsir itu lebih diutamakan, teknik gunakan menggambar dengan media pensil dia. Dan lebih diutamakan situ unsur gelap terang dan garis. Unsur garis itu sangat digunakan ataupun dipakai di dalam teknik arsir. Yang kedua adanya teknik dengan cara menggambar pointilis. Pointilis itu apa? Pointilis itu adalah sebuah karya yang diciptakan dengan terhubungnya titik dengan titik. Jadi menghasilkan sebuah karya. Seperti yang di depan kalian lihat, teknik pointilis mendeskripsikan sebuah teknik di mana ratusan ataupun ribuan titik-titik kecil. Ya, titik-titik kecil bukan titik-titik besar ya. Kalau titik besar cepat sekali nanti jadinya karya kalian dan hasilnya tidak
bagus di dalam unsur seni rupa, yaitu gelap terangnya itu kurang bagus di saat kita buat. Nah, di sini ribuan titik-titik kecil diaplikasikan pada kanvas, bisa pada kanvas ataupun pada permukaan lain. Contoh permukaan lain yang paling sederhana itu adalah kertas. Itu salah satu yang paling sederhana. Nah, peralatan di sini, kalau peralatan kita bilang apa yang paling penting di dalam membuat karya seni rupa, teknik arsir dan teknik pointilis tadi? Pensil dan pulpen itu adalah peralatan pertama yang sangat penting. Nah, media yang digunakan bisa kanvas, bisa juga kertas. Itu media yang digunakan ya. Di bawah ini ada beberapa contoh karya seni rupa 2 dimensi yang kita bilang bercontohkan itu adalah dalam berbentuk gambar. Yang pertama di sini ada rumah Aceh. Yang kedua rupiah tutup. Yang ketiga dan selanjutnya apa? Apa itu? Kerawang gayo. Kerawang gayo berasal dari mana? Dari Gayo Luwes. Kalau misalnya rencong, ciri khasnya dari Aceh. Kalau rupiah kutub, Aceh Barat. Ya. Nah, di sini juga kita lihat, di dalam kita membuat karya teknik arsir itu memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membentuk objek, yang ketiga membuat sketsa. Apapun yang kita lakukan, kalau misalnya di dalam membuat karya seni rupa itu yang paling pertama adalah kita buat sketsanya dulu supaya hasilnya lebih maksimal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, di sini Ibu akan menampilkan 2 video. 2 video ini betul-betul kalian amati karena di sini nanti kalian kan sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Di situ kalian akan membuat karya dengan teknik pointilis dan arsir, tetapi dipilih. Dari 6 kelompok, kalian pilih itu 3 dengan teknik arsir, 3 dengan teknik pointilis. Nah, lihat di depan ya, ini Ibu akan menampilkan video dulu, menampilkan videonya ke depan. Pembuatan langkah yang ketiganya adalah langkah poin ketiga tadi, sketsa. Dia buat sketsa dulu ya, diperhatikan. Ibu akan membagikan langsung LKPD-nya, jadi sambil melihat video kalian langsung bisa membuat karyanya. Tapi nanti ditentukan
Ibu arahkan tadi, kalian tentukan kalian mau ambil teknik apa dalam satu kelompok. Jadi harus ada bisik-bisik dengan kawan-kawan kelompok yang lain, jangan ada yang sama. Karena nanti kita akan mempresentasikan ke depan, oke? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sambil memperhatikan video di depan, kalian bisa langsung membuat karya yang ingin kalian lakukan di media yang sudah Ibu kasih. Ya, langsung dibuat. Jangan lupa, karena kita memakai kertas, di setiap kertasnya buat saja garis tinggi daripada kertas tersebut supaya lebih rapi. Jangan sampai terus dibuat. Langsung dimulai ya. Ada yang bertanya? Pak Muhammad? Dan udah kan? Sudah semua. Kalau misalnya sudah semua, berarti Ibu akan memanggil ke kelompok untuk mempresentasikan karya kalian di depan kelas. Kelompok 2. Oke. Nah, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat menurut kelompoknya masing-masing. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Mahardika Rifana, saya Ulia Ulfa, saya Malika Rifana Rifika, saya Falia Ibatullah Jadi Syahira. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang mendapat tema Rumah Aceh. Rumah Aceh merupakan karya seni terapan karena Rumah Aceh dapat digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Dan dari segi keindahannya, Rumah Aceh dapat dilihat dari bentuk struktur bangunannya dan isi dalam Rumah Aceh sendiri. Lalu ada sedikit sisilah atau sejarah dari Rumah Aceh. Jadi Rumah Aceh itu dipercaya sudah ada sejak tanah Aceh dipimpin oleh raja. Rumah Aceh dulunya bukan dikenal sebagai rumah adat. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat Aceh pada masa itu memiliki rumah yang bentuknya nyaris sama seperti rumah Aceh dikenal pada saat ini. Rumah tempat tinggal pahlawan nasional seperti Cut Nyak-Dien, Cut Nyak Mulia itu juga merupakan rumah Aceh. Rumah Aceh tempat tinggal Cut Nyak-Dien terletak di Gampong Lampisang, Aceh Besar. Sementara Rumah Aceh tempat tinggal Cut Mutia terletak di Matambuli, Aceh Utara. Kedua rumah tersebut saat ini dijadikan objek wisata dan budaya Aceh. Hingga saat ini, Rumah Aceh masih digunakan oleh masyarakat Aceh, khususnya yang tinggal di pedesaan. Rumah Aceh masih ditemukan di wilayah-wilayah seperti Aceh Besar, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Nah, di dalam karya kami kali ini, kami menggunakan teknik arsir yang lebih mendominasikan teknik garis ya, dan lebih mengutamakan gelap terangnya. Nah, bahan-bahan alat yang kami gunakan ada kertas terang, ada pensil, penggaris, dan juga penghapus.
Di sini kami akan memberikan kesempatan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi pertanyaan itu, apakah zaman sekarang warga Aceh itu masih menggunakan rumah Aceh sebagai tempat tinggal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada zaman sekarang, masih ada beberapa orang yang menjadikan rumah Aceh sebagai tempat tinggalnya. Namun, tidak di daerah perkotaan, mungkin lebih ke perkampungan-perkampungan. Karena di perkotaan sekarang sudah banyak memakai rumah dari bata. Seperti itu. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah maju dengan hasilnya, dengan hasil karyanya masing-masing. Bisa kumpulkan ibu semua. Karyanya ada yang menggunakan teknik pointilis dan ada juga menggunakan teknik arsir. Nah, di saat dengan pemaparan dari 1 sampai 6 tadi, semuanya sudah banyak yang kalian ketahui bagaimana itu dengan gaya dan materi-materi tentang teknik pointilis dan teknik arsir. Nah, di sini ibu akan mau mengevaluasi kalian tentang pembelajaran yang sudah kita pahami dan kita pelajari tadi. Nah, pertanyaannya di sini, apa perbedaan daripada teknik arsir dan teknik pointilis? Ada yang bisa menjawab? Valia? Kalau teknik arsir tuh dia tuh lebih mengutamakan unsur garis dalam karyanya, sedangkan kalau teknik pointilis tuh dia tuh kayak lebih mengutamakan unsur titik-titik di dalam karyanya. Oke, beri apa sangat bagus. Dan satu lagi, pasti kalian masih ingat karena baru saja kita paparkan di depan. Apa-apa saja langkah yang digunakan di dalam membuat karya teknik pointilis? Ada yang menjawab? Nafais? Langkah untuk membuat pointilis ada 3. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menemukan objek. Yang ketiga, membuat sketsa. Membuat sketsa. Oke, beri apa untuk Nafais? Baiklah, hari ini pembelajarannya luar biasa untuk kalian semua. Sebelum ibu akhiri, ibu akan merefleksikan kalian bagaimana pandangannya kita belajar pada hari ini. Apakah ibu mengajarnya terlalu cepat? Apakah senang belajar dengan ibu? Senangnya berapa persen? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berarti kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, silakan pimpin Fatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.